Bikin tulisan buat promosiin bisnis atau medsos kita itu susah-susah gampang. Wait, bukannya kita tinggal fokus ke kelebihan masing-masing aja ya? Ternyata nggak sesimpel itu teman-teman. Contohnya nih, buat bikin satu posting viral dengan puluhan ribu likes, gue mesti ngelakuin cukup banyak hal. Soalnya ya, bayangin aja gimana perasaan lo pas ngeliat tulisan yang isinya sama semua. Atau tulisan yang promosiin kualitasnya aja tapi nggak dikemas dengan menarik. Pastinya lo bakal mikir, skip aja ya. Ada esensinya tapi nggak ada sensasinya gitu ya. Nah, tenang, lo nggak perlu kesusahan nyari cara bikin iklan atau copy yang menarik. Soalnya selama beberapa menit ke depan kita bakal ngulik proses nulis gua yang bisa lo terapin di konten plus real story-nya buat nge-guide lebih banyak lagi audience dan hopefully makin ngebantu penjualan lo juga. Hai teman-teman, apa kabar? Gua Alexander Ruby dan di video kali ini gue mau bagiin tahapan copywriting sampai ngasilin tulisan yang lengket di hati audiens. Gampangnya, proses copywriting yang bagus itu nggak beda jauh sama ngebangun rumah sendiri. Kita bangun fondasi, kita bikin kerangka, lalu ke desain atau kita hias interior. Biar kita nggak ngeblank, kita perlu ngeriset topik yang pengen dibahas dulu. Ini jadi fondasi yang nentuin seberapa kuat rumah kita sampai beberapa tahun ke depan. Makin berkualitas, makin lengkap, makin akurat, makin kokoh fondasinya. Kalau udah oke, kita bisa ngebentuk dan ngedesain rumahnya. Bikin struktur pembahasan di setiap bagian tulisan kita. Bayangin, halaman daftar isi di awal buku. Nah, ini akan bantu tulisan kita supaya lebih runut dan tertata. Dan terakhir, kita bisa masuk ke bagian yang paling seru, yaitu ngehias bagian dalam dan bagian luarnya. Di copywriting, kita bakal ngemas tulisan buatan sendiri jadi lebih menarik. Contoh, pas lagi ngedekor rumah, pastinya kita pengen dekorasi yang sesuai sama selera pribadi kita kan? Nah, buat copywriting, prinsipnya juga mirip. Tapi bedanya, kita menyesuaikan tulisan kita sama selera audiens yang mau ditarget. Contoh, nggak mungkin kita nyampein pentingnya nabung buat anak muda tapi bahasanya formal banget kayak lagi pidato negara. Sebaliknya, kita perlu bahasa yang lebih kasual atau bahkan gaul biar mereka lebih ngerti. Langsung praktek deh, gue kasih contoh konten gue yang ini. Kira-kira kenapa gue pakai kata Jepang? Kenapa gue pakai traveling? Dan kenapa gue pakai kata free? Intinya supaya nyampe ke audiens yang pengen gue ajak ngobrol. Gue pengen ngomongin nabung, pengen ngomongin invest. Nah, audiens ini adalah orang-orang yang tertarik dengan jalan-jalan gratis. Dari mana? Ya dari hasil investasi. Ya. Kenapa pilih Jepang? Karena Jepang lagi jadi hot destination untuk traveling. Nah, sekarang coba gue ganti audiensnya. Kalau gue pengen bikin copywriting buat orang tua yang punya anak satu, tujuannya sama, ngomongin investasi dan nabung juga. Judul yang tadi gue ganti jadi gimana? Yes, gue akan ganti jadi I'm taking my kids to Disneyland for free and I will show you how. Anggap nggak bedanya? Kita cuma ganti beberapa kata, tapi jadi lebih nyambung ke audiens kita. Karena Disneyland yang pergi ke sana, ya rata-rata orang tua yang bawa anaknya. Nah, jadi selain nyambung sama target audiens, iklan kita juga harus bisa nge-guide perhatian mereka sejak pandangan pertama biar mereka nggak beralih ke orang lain. Tapi gimana caranya? Habis ini gue bakal kasih 3 formula yang bisa kita coba buat ngehias copy buatan kita. Simpelnya, 3 formula jitu copywriting itu kayak begini. Biar lebih jelas, langsung pakai contoh nyatanya. Mulai dari bahan promosi iPhone generation pertama, featuring mendiang Steve Jobs yang pakai formula AIDA. Berkat formula copywriting ini, Apple berhasil ngejual 1 juta unit iPhone hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak pertama kali rilis. Bahkan, merek iPhone udah eksis banget sampai sekarang. Kita bakal ngebedah tiap bagian iklannya yang nerapin 4 elemen AIDA. Pertama, Steve Jobs ngedapetin attention penonton dengan embel-embel gadget yang belum pernah dilihat siapapun. Nah, ini bikin orang penasaran sama bentukan gadget yang nggak kebayang sebelumnya. Dan buat nunjukin seberapa canggihnya iPhone dibandingin sama handphone lain, Steve Jobs ciptain interest dengan kenalin fitur-fitur iPhone. Tapi bisa aja audiens masih ngawang sama cara kerja fitur yang relatif baru ini dong. Nah, makanya Steve Jobs juga langsung menunjukkan cara pakainya di depan banyak orang. Dia menciptakan desire alias bikin orang-orang pengen.
punya gadget yang bisa mempermudah dan menyederhanakan hidup mereka. Terakhir, biar orang-orang terdorong ambil action, nah, Steve Jobs ngumumin tanggal rilis iPhone-nya. Berikutnya kita bakal bahas model PAS atau PAS yang lebih singkat dari formula pertama tadi. Kita pakai contoh iklan Duolingo nih. Ini adalah aplikasi buat belajar bahasa secara otodidak di smartphone. Oke, iklan mereka yang ngenalin fitur Duolingo Push emang agak ekstrim mengingat tanggal rilisnya pas April Mop. Bahkan udah sampai jadi meme juga. Tapi tunggu dulu, soalnya formula PAS buat copywriting kelihatan banget di sini. Awalnya Duolingo mulai dulu dengan ngenalin masalah, P pertama, problem, yang bikin audiensnya susah ngeluangin waktu buat belajar bahasa secara otodidak. Terutama lupa belajar gara-gara mereka saking sibuknya. Buat tab berikutnya, agitate. Mereka kaitin sama pentingnya belajar tiap hari biar makin nguasain bahasa asing. Intinya, mereka kasih tahu kalau masa lalu bisa makin parah kalau nggak diselesain. That's the key of agitate. Abis itu, baru deh mereka munculin solusinya. Fitur Duolingo Push atau notifikasi pengingat untuk pengguna aplikasi Duolingo. Nah, terakhir ada formula IDCA yang nggak beda jauh sama AIDA di awal, tapi dengan satu buku ekstra. Apa itu? Biar bisa ngeliat bedanya, kita bakal ngulik contoh iklan dari Grammarly. Ini adalah software otomatis buat mengkoreksi ejaan, tata bahasa, tulisan berbahasa Inggris. Di awal iklan, Grammarly coba relate ke susahnya bikin tulisan yang singkat, padat, jelas, tapi bisa menarik buat penonton. Habis itu, Grammarly kenalin berbagai fitur koreksi otomatisnya yang tinggal klik-klik-klik aja, udah jadi, dan bisa bikin audiens makin kepo. Tapi di tahap ini pastinya ada yang mikir kalau proses install softwarenya susah dan mahal. Nah, disinilah Grammarly yakinin audiensnya kalau cara installnya justru simple dan gratis. Nah, terakhir, baru deh Grammarly ngajakin orang yang nonton buat dapetin softwarenya di website mereka. Itu dia resep buat bikin kopi yang bagus, mulai dari prosesnya sampai 3 formula populernya. Tips-tips tadi bisa lo terapin buat iklan offline, media sosial, atau di mesin pencarian. Nah, masih ada satu video lagi untuk melengkapi. Di situ gue akan share ke teman-teman tips supaya orang-orang lebih gampang nemuin brand lo. Jadi, pastiin lo nggak lewatin video lainnya dari gue. Thank you banget buat semua yang udah nonton sampai tuntas, and I'll see you in the next video.